rujaknya enak. Oh, Ya, boleh tuh rujaknya enak tuh. Makan rujak tuh. Udah standar lah. Ada. Yuk, oke. Mantap. Waduh, ini. Bebas. Ya. Jadi, Bawi, aku mau naik midi puter. Bisa nggak? oke, lewat dulu. Hati-hati, Bu. Bismillah. Lumayan loh. Ini Relet. Kalau cowok yang terus. Oke. Dipain. Dimain. Wah, ini sampai bakal Iya. Udah ditungguin. Halo. Ada orang. Tunggu aja di depan. Asik ini mainan masa kecil. Aduh, kapan lagi? Waduh. Ayunan. Oke. Ayunan. Itu nih tarik dulunya biar agak tinggi. Tarik tinggi terus. Enggak, dia nggak bisa. Iya. Dia nggak melintir. Ayo, aja. Ya, tuh situ ya. Misalnya dibuang. Nah, ke WC dulu deh.
Bapak Ibu, yang pertama ya, di sini juga pun ada sendangnya. Apabila Bapak Ibu memerlukan sendangnya, kurang sesuatu badan Ibu ada rasa sakit penyakit, itu di balik Bunda Maria ini ada air sendangnya. Jadi silakan yang mau air sendang, ya. Oke, masih ada waktu. Kedua, apabila Bapak Ibu ada wujud mau intensi usaha, saya akan mintakan nanti bisa tulis intensi hidup Anda. Intensi usaha, ya. Dua. Tetap kita jaga jarak ya, jaga jarak ya. Jangan rapat-rapat ya. Tetap prokes. Iya. Jaga jarak, jaga jarak. Ya, terpilih karudit nanti ada. Ya, ini yang kita membuat sendiri. Jadi saya tawarkan dulu kepada Anda Bapak Ibu. Ya ini. Boleh, asal jangan ini sudah ditandai. Saya ada pulpen. Oke. Nah, pulpennya ini amplopnya saya bagi dulu. Siapa yang mau bagi? Mempunyai wujud? Tulis wujudnya di depan ya. Tulis di depan ya. Oke. Itu udah dibawa ke dalam lemari. Tapi baik saya tidak
lagi rombong. Jerigen. Tepo aja masuk jerigen. Tepo aja masuk jerigen ya. Satu lagi. Ini mau nanya nih. Udah, kawan. Oke. Ya. Oh ya. Jaga jarak ya. Masker bangkit berdiri, kita angkat pujian Awali dengan lagu dengan gembira. dengan gembira halaman kedua. Intensi yang dimohonkan dalam perayaan Ekaristi ini. Yang pertama, terima kasih atas segala kasih anugerah untuk keluarga, mohon berkat untuk anak dan menantu. Permohonan agar anak-anak diberikan jodoh dan juga pekerjaan yang baik, perekonomian berjalan dengan lancar agar pernikahan cepat selesai. Permohonan agar Teresia Amelia segera pulang ke rumah. Semoga malaikat menyertai Teresia Amelia dimanapun dia berada. Mohon supaya punya keturunan bagi Semi, Mama juga mohon supaya rahmat budi rahmat kesehatan senantiasa. Mohon supaya toko biar berjalan dengan baik berkati Tuhan dan maju bagus, diberi kesehatan selalu. Intinya mendapat kesehatan semua saja. Ucapan syukur telah dikabulkan permohonan dan supaya keluarga senantiasa sehat selalu saling mengasihi. Permohonan supaya diberikan jodoh yang sepadan bagi anak Risa. Mohon diberi kelancaran panggilan dia sebagai gembala untuk menuju imamat. Mohon supaya usaha keluarga, secara khusus usaha dagang keluarga, usaha laris berjalan dengan lancar. Permohonan supaya rumah laku terjual, cucu Mirel sembuh dari sakit.
Mohon supaya diberikan pasangan hidup kepada yang di usiansa. Mohon diberikan kesehatan bagi Ibu Yuli, Bapak dan Bapak Kristiansa sekeluarga. Mohon supaya diberi momongan bagi pasangan Dani dan Evelia. Mohon supaya diberikan kesehatan dan keselamatan bagi keluarga besar Suryani Sasmita. Mohon ketenangan bagi suami Ibu Milawati yang telah berpulang ke rumah Bapak kami Sunario. Semoga jiwanya beristirahat dengan tenang dalam keabadian di surga. Ucapan syukur dari keluarga Sunarto dan Betty atas kesembuhan dari COVID-19. Mohon rahmat bagi Anda agar segera mendapatkan pekerjaan. Memohon kesembuhan bagi Theodora Tawu Bilang dan keberhasilan tindakan Gama Night yang operasi yang akan dilakukan tim dokter yang menangani pada hari Senin 27 September siang. Semoga rahmat Tuhan dan Roh Kudus bekerja melalui para medis dan juga alat-alat kesehatan yang digunakan agar semua dapat berjalan dan berhasil dengan baik. Memohon perlindungan bagi keluarga agar senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Memohon pertolongan Bunda Maria agar ditunjukkan jalan untuk menemukan uang dolar yang hilang. Mohon belas kasih Allah supaya berkenan mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan suami, Yusakti, obatan untuk Yusakti dan bebaskan hati dari genggaman kuasa ke-8. Dari karcis kamu belas kasih Allah agar menyelamatkan iman, jiwa, mental, masa depan, pendidikan, kehidupan kedua putra, Leonardo dan Jonathan. Semoga curahan Roh Kudus, roh damai sejahtera, roh kebenaran, roh kesabaran, pengendalian diri dan pengertian senantiasa hadir di dalam keluarga. Mohon belas kasih Allah agar segera dipulihkan ekonomi, buka jalan untuk segera punya pekerjaan, punya usaha. Mohon diberikan kesembuhan dari sakit punggung dan sakit kepala yang selama ini diderita. Mari kita perhatikan doa permohonan yang belum tertulis, yang belum disampaikan, kita bawa dalam hati kita, kita satukan dalam kurban Ekaristi ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Selamat datang kembali di Taman Doa Bunda Kristus Tebar Kamulyan. Setelah sekian lama kita mendapatkan keterbatasan situasi, tidak dapat berziarah ke berbagai tempat ziarah. Sekarang situasi sudah lebih memungkinkan, kita bersyukur untuk itu. Ini rombongan pertama yang saya sudah mulai ziarah di Taman Doa ini. Memang kami tidak pernah tutup sebetulnya, hanya memang itu membatasi untuk rombongan-rombongan besar. Selama ini ya paling keluarga-keluarga datang ke sini. Tetapi kita juga dalam perayaan Ekaristi ini untuk mau mengungkapkan rasa syukur kita untuk situasi pada saat ini yang rasanya sudah lebih baik, tetapi juga memohon rahmat supaya kita tidak menjadi lengah
dengan apa yang sudah terjadi sekarang, supaya kita pun tetap dapat mengupayakan apa yang terbaik tanpa kita dibelenggu oleh ketakutan-ketakutan yang mungkin ada di dalam hidup kita, termasuk ketakutan kita terhadap pandemi. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada hari ini salah satunya mengingatkan kita akan ketakutan yang seringkali mungkin membelenggu kita. Mari pada awal perayaan Kasih ini kita sadari segala kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk berdam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan hadir dan tinggal bersama dengan kami. Mampukanlah kami untuk menjaga hidup tanpa celah di hadapan, agar kami semakin pantas menjadi kediaman, sebab Engkau yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Aku datang dan tinggal di tengah-tengah. Pembacaan dari Nubuat Zakaria. Aku Zakaria melayangkan mataku dan melihat. Tanpa seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau pergi? Maka ia menjawab, ke Yerusalem untuk meliput, untuk melihat berapa lebar dan panjang. Lalu malaikat yang berbicara dengan aku maju ke depan. Sementara itu, seorang malaikat lain maju, mendekatinya dan memberi perintah. Larilah, katakanlah kepada seorang anak muda di sana. Demikian, Yerusalem akan tetap tinggal di padang terbuka. Oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah sabda Tuhan, akan menjadi tembok batu di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Bersorak-sorailah dan bersukaria-lah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan tinggal di tengah-tengah. Demikianlah sabda Tuhan, dan pada waktu itu banyak bangsa yang akan menunjukkan diri kepada Tuhan. Dan aku akan menjadi umat, dan aku akan tinggal di tengah-tengah. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan menjaga kita seperti menjaga kawanan domba. Demikianlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan bertaruhkanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, ia telah menyerahkan Israel dan akan
Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebijaksanaan Tuhan. Tuhan menjaga negara kita seperti gembala yang menjaga kawanan domba-Nya. Waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang muda dan orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabulan mereka menjadi kegembiraan dan akan menghibur dan mengucapkan mereka sudah kedukaan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan domba-Nya. Haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membebaskan kita dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, para murid ini katakan tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Atau dengan kata lain, bisa diungkapkan dengan ungkapan yang berbeda, para murid takut untuk menanyakan lebih jauh kepada Yesus. Kira-kira kenapa para murid tidak berani? Atau kira-kira para murid kenapa mereka takut untuk bertanya kepada Yesus, meskipun dikatakan mereka sebetulnya masih bingung dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus galak kan? Ini bisa menjadi sebuah pertanyaan permanen. Kenapa para murid ini takut untuk menanyakan lebih lanjut, padahal mereka belum tahu sepenuhnya? Saudara-saudari yang terkasih, ketakutan adalah pengalaman manusiawi. Tetapi ada bermacam-macam ketakutan. Setidaknya saya membedakan ketakutan itu ada dua. Satu, ketakutan alamiah. Yang kedua adalah ketakutan yang diciptakan sendiri. Ketakutan alamiah itu kalau kita baru berjalan, tiba-tiba bertemu seekor ular, kita tahu ular itu berbisa, kita takut. Itu ketakutan alamiah. Ketakutan alamiah ini seringkali membantu kita berfungsi untuk mengingatkan kita supaya kita waspada, lebih hati-hati. Saya kira hampir semuanya dari kita, ketika kita mengalami situasi pandemi, terutama pada awal-awal, kita semua merasakan ada ketakutan, dan menurut saya itu masih sebatas menjadi ketakutan alami.
pada saat-saat awal. Tetapi itu bisa berkembang menjadi jenis ketakutan yang lain yang saya sebut ketakutan yang diciptakan. Ketakutan yang diciptakan atau dibuat ini setidaknya bisa dua macam. Pada umumnya kita di dalam diri kita menciptakan ketakutan itu karena sesuatu yang tidak jelas. Kita menjadi khawatir ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak jelas. Tidak jelas bagaimana nanti mau menjalani sebuah usaha yang baru, ada kekhawatiran karena belum jelas. Kita belum tahu bagaimana ini nanti jalannya. Banyak ketakutan muncul karena itu, karena situasi yang tidak jelas. Tetapi jangan salah, situasi yang jelas pun itu bisa menimbulkan ketakutan, menimbulkan kekhawatiran. Dan ini adalah contoh yang dialami oleh para murid. Mereka justru takut untuk mengetahui sesuatu yang lebih jelas. Maka mereka tidak mau bertanya kepada Yesus. Tidak berani menanyakan lebih jauh kepada Yesus. Mungkin mereka sudah menangkap sedikit-sedikit tentang apa yang dikatakan oleh Yesus itu, dan mungkin mereka juga sudah mengira-ngira nanti kalau ditanyakan, jangan-jangan kalau lebih jelas konsekuensinya untuk mereka itu lebih jelas. Karena dikatakan anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Ini adalah gambaran tentang Mesias, di mana kemesiasan yang disampaikan oleh Yesus ini berbeda sama sekali dengan konsep para murid dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Gambaran mereka tentang Mesias itu adalah seorang pahlawan, seorang yang menang, yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Maka begitu Yesus mengatakan, mereka berharap Yesus itu Mesias. Lalu Yesus mengatakan Mesias itu adalah orang yang nanti akan menderita, diserahkan kepada manusia. Ini berbeda dengan apa yang menjadi harapan mereka. Mereka takut memperjelas itu, kebenaran itu, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Karena ada resiko yang lebih besar yang mungkin saja terjadi kalau mereka itu tahu dengan lebih jelas. Pengalaman sehari-harinya seperti apa? Ada banyak contoh kita alami di dalam kita yang mungkin sebetulnya menimbulkan ketakutan kita akan sesuatu yang sebetulnya bisa dikatakan kepastian, sebetulnya malah menimbulkan takut. Tadi ada salah satu intensi doa untuk penyembuhan. Ada beberapa penyembuhan, ada yang sudah jelas akan melakukan tindakan medis operasi. Saya pernah tahu ada orang yang bercerita. Jadi di dalam hidupnya sehari-hari orang ini mengalami keluhan sakit kepala. Sakit kepalanya bukan sekali yang lalu diminumi obat selesai, tidak, tetapi begitu sering. Lalu ketika dia sudah cerita bahwa ada banyak teman-temannya yang menyarankan coba periksa ke dokter. Barangkali ada sesuatu yang mesti ditangani secara medis. Si orang ini tidak pernah mau melakukan saran ini. Karena apa? Karena takut nanti diagnosanya diagnosa penyakit yang parah, bahkan mungkin bisa menjadi diagnosa itu adalah tumor. Kalau itu jelas, artinya betul itu tumor atau bahkan kanker, lalu konsekuensinya buat dia lebih menakutkan lagi, maka dia tidak mau memperjelas itu dengan pergi ke dokter. Ini contoh orang yang takut pada sesuatu yang sebetulnya lebih pasti. Contoh lain, ini situasi yang sangat konkret terjadi ketika awal-awal pandemi. Saya menjumpai sendiri di antara umat saya di sini. Dikatakan bahwa
ketika situasinya orang tahu situasi kondisi badannya itu menunjukkan gejala-gejala terserang atau terpapar COVID, akan lebih baik untuk memastikan itu periksa dengan tes rapid antigen. Lalu kalau sudah ketahuan dengan gejala positif atau negatif, kalau positif berarti harus isolasi, atau kalau dia mungkin kondisinya cukup parah ya harus dirawat. Banyak yang tidak mau tes. Kenapa? Takut kalau positif. Kalau positif kan konsekuensinya harus isolasi, tidak bisa melakukan apapun. Padahal pekerjaan menuntut harus pergi kemana-mana. Contoh ini ya, contoh nyata ketakutan ditimbulkan dari sesuatu yang justru sebelumnya pasti. Tetapi terlepas dari semua itu, ada macam-macam ketakutan yang mungkin secara alami maupun kita ciptakan di dalam pikiran kita. Ada satu ketakutan yang paling sering kita alami, tetapi mungkin tidak kita sadari. Dan inilah yang dialami oleh para mereka takut akan kebenaran. Ketakutan akan kebenaran itu menimbulkan apa? Menimbulkan tindakan kebohongan. Jadi orang yang berbohong itu sebetulnya bukan orang takut untuk ya diketahui oleh orang lain, tapi takutnya adalah pada kebenaran. Kenapa mesti berbohong? Kenapa mesti menutup-nutupi sesuatu? Karena takut pada kebenaran. Bukan takut pada siapa yang menilai, bukan takut pada siapa yang memberikan komentar. Kalau saya mengatakan sesuatu sesuai dengan keadaannya, maka saya lalu berbohong. Anda mungkin mendengar, karena ini beritanya ada di mana-mana. Media massa, YouTube, dan lain-lain yang disebut kasus Subang tentang pembunuhan di bijaksana yang sampai hari ini belum terungkap. Sampai polisi melakukan yang namanya tes kebohongan. Kenapa itu menjadi begitu media? Kita mungkinnya sederhana. Kalau orang mengatakan dengan jujur apa adanya situasi sebenarnya, katakanlah dia melakukan itu langsung ngaku saja, ya sudah selesai kasusnya. Tetapi tidak demikian. Kenapa? Karena yang melakukan pasti takut kebenaran itu terungkap. Kenapa? Ketika kebenaran terungkap akan menghancurkan seluruh apa yang sudah dibangunnya sebelumnya. Kita tanpa sadar itu bisa berada dalam situasi seperti ini dalam bentuk yang sederhana. Dalam bentuk yang sangat sederhana, bahwa kita takut pada sesuatu yang sebetulnya yang mungkin kita sebetulnya memindahkan. Ini yang seringkali menjadi ketakutan yang diciptakan oleh pikiran. Para murid itu takut karena mereka memikirkan sesuatu yang lain, yang berbeda dengan harapan mereka. Demikian juga kita mungkin banyak dibelenggu oleh ketakutan karena justru diciptakan oleh pikiran kita. Pikiran tentang apa? Tentang sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita tahu jelas itu. Maka bacaan ini mengingatkan kita, mari kita mohon rahmat supaya di dalam perjalanan iman kita pertama-tama makin jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri itu menjadi salah satu jalan bagi kita untuk melepaskan ketakutan, karena pada dasarnya hampir kebanyakan dari ketakutan yang kita alami adalah hasil dari ciptaan pikiran kita, seperti yang dialami oleh para ini mengundang kita untuk berefleksi. Apa saja ketakutan yang saya alami di dalam hidup saya, dan dari mana ketakutan itu? Kalau kita mau jujur, seringkali muncul dari pikiran. Kita mau rahmat supaya diberi rahmat, diberi anugerah untuk menyadari itu, sehingga kalau kita menyadari itu, maka terbebas dari ketakutan itu, kita akan menjadi
menjalani apapun kita tidak terbelenggu oleh ketakutan yang seringkali muncul karena apa yang kita pikirkan. Kita bisa. Saudara-saudara, mari kita satukan doa-doa kita di dalam persembahan roti pemenang. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, Engkau berkenan menguduskan kami sebagai umat kesayangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama-sama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami lakukan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia, Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawat, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua,
inilah tubuh yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Tuhan kami wartakan, kebangkitan kami muliakan hingga kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Nya. Kami mohon kasianilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidup yang berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan kita. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Salam damai, salam damai, salam damai Kristus besertamu.
Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Mohon perhatian Bapak Ibu yang boleh menerima tubuh dan darah Kristus yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima sakrament Islam. Terima kasih. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Mari masuk, mari masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, tinggal diam dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, Amin. Lagu komuni dari nomor 14, Aku Rindu Akan Tuhan. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Bila Yesus dalam jiwa, aku sangat bahagia. Dalam dirimu musuh jiwa, Yesus rindu manusia. Dengan hikmat hikmatnya. Putra manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, melalui Ekaristi Kudus ini, Engkau telah menyebarkan kami dengan kehadiran Yesus Kristus Putramu.
Semoga kami semakin mengimaninya dengan mantap sebagai Mesias yang menuntun kami menuju hidup abadi. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kehadirannya di tempat doa ini. Nanti kalau mau melanjutkan perjalanan, kembali ke tempat. Selamat jalan, semoga semuanya senantiasa sehat. Amin. Tujuan. Mari kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita tutup perayaan Ekaristi dengan lagu nomor 17, Tuhan Sumber Gembira. Semua bunga Ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Jalan di dunia menuntunmu ke surga, desiran angin nan sama mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Ya, terima kasih ya kebersamaannya Bapak Ibu. Kita masih ada waktu, tenang aja, santai. Silakan bagi yang masih mau berdoa ya. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, biasanya kita akan berfoto bersama oleh Romo dengan Romo Sigit. Lalu kita ada waktu sejenak bagi Bapak Ibu yang masih mau berdoa. Di sana ada keluarga kudus, ada Pieta di pojokan. Ini sepanjang pengetahuan saya, Bunda Maria di sini sudah sebagai kesempatan yang ketiga. Yang pertama di pojok sana. Kedua ini yang ketiga. Sekali lagi saya sarankan kepada Anda yang ada sakit penyakit, serahkan saja kepada Bunda Maria. Di belakangnya ini, di baliknya ini ada air sendangnya. Ya, baik. Ya, yuk, sekarang yuk. Ya, oke, yang ada yuk, yang ada. Yuk, mari kita berfoto bersama-sama. Hidup Robert. Mohon jaga jarak, mohon masker jangan sampai lepas. Pak Herman tolong fotoin dong. Ini on ya? Ditaruh di sini. Ini on ya? Oke. Belum apa-apa udah diwanti-wanti saya. Udah? Video. Ini. Ya, tetap pakai masker. Yuk. Satu. Dua. Video apa foto nih? Foto sama video. Selfie itu lagi dibikin video. Oh, awas. Awas. Nah. Awas Herman. Yuk.
Oke. Satu. Belum ada belum. Coba gaya man. Ayo, Les. Gaya otak jelas. Kamu hukuman. Ya siap. 1, 2. Oke. Sebentar. Nah, lumayan. Nurut aja Bob, nurut. Oke, nurut aja Bob. Jangan kasih jempol nanti. Ada apa ya? Oke. Jadi saya juga nggak tahu ini gimana. Oke aja. Oke, sip. Kasih Pak. Tapi jangan gitu biar udah belum? Oke ya. Buat 1, 2. Ayo sini, saya. 1, 2. Oke. Sini Lan. Udah lah. Iya udah. Saya ada di situ. Naik apa? Tunggu sih. Abang. Ah. Satu tangga naik satu tangga. Iya, satu tangga. Dia mau ambil tengahnya pula. Oke ya. Kerja sendiri tuh bundanya ketutup. Nah. 1, 2. Oke. Mau foto berdua? Oh, mau foto dulu ya? Udah beresin dulu aja. Nah, kiri kanan jangan dekat-dekat. Kalau dekat-dekat bundanya. Ayo, sis. Kita kalau saya suruh maju mundur ya. Tuh. Enggak. Sini. Oh, iya ke sini. Si Lelen paling bisa tuh dia. Ya, udah ya. 1, 2. Tadi klop aja pakai kejauhan. Foto lu nggak bisa. Ah. Kamera. Udah kamera kenapa nggak kejeprek? 1. Oke. Ini mau sendiri. Mau sendiri. Nah, sendiri. Ya udah. Cepetan nih foto kiri. Ada kemana ini sih baru. Ini baru ditambah. Beda. Oke. Ya udah ya. 1, 2. Oke. Salah. Yuk. Foto ini. Dikit. Enggak. Rapat dikit. Iya. Kelihatan. Nah, udah cukup. Oke ya, 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Itu lihat deh. Ini kamera jalan apa? Jalan. Ini tadi. Kok gelap. Sudah. Oke. Aku lagi bangun lagi jalan.
Enggak, Din? Ini keluarga kudus. Pak, foto sini, bagus nih Pak. Hah? Foto sini. Foto sini Pak. Foto? Terima kasih banyak. Oh, doa ya? Doa. Foto sini. Tuh, Pak Wika, Oh. mau foto berdua sama Tante? Iya. nah saya fotoin. Nah, Fotoin. Iya. Pak Wika, kita fotoin. Iya. Enggak. Pak Wika. iya. Dosen kalkulus ini. Waduh. Minus. Wus. Iya, ini kalkulus semua pusing kita. Iya, kita pusing dah. Oh. Bentar ya. Nah, ini tuh bagus. Iya. Yes. Sekali lagi. Bentar Bentar. lagi, mantap nih, bagus nih fotonya. Oh, bagus Ya, nih. sip. Oke. Thank you. Kita tak kirim ya Pak Wika. Iya. Terima kasih. Iya, nah. Apa? Satu, dua, tiga. Ya. Udah cantik, oke. 1, 2, 3. Oke. Ya, cukup sekali.